Hello guys, welcome to Bakwan Podcast, bacotan kebanyakan wanita. Bersama kita lagi nih, dua host kece yang akan menemani kalian dimanapun dan kapanpun. Selalu dengerin bacotannya Christy dan Patrice. Apa Apa kabar? Apa kabar? kabar? Baik. Happy birthday, Yossi! Uhuh. Thank you. 29. Mantap. Gak berasa ya udah mau kepala 3. Ih, Tapi hampir. jiwa masih 17 tahun, tenang aja. Terpencil. Kita Cuma gue ngerasa aging-nya tua like tuh, fine wine. ngerasa jomponya tuh kemarin, kan gue Christmas party Iya. sama anak kantor. Heeh. Tapi gue kayak, ya udah duduk aja ngeliatin temen-temen gue pada heboh-heboh gitu, gue sama satu temen gue tuh kayak, "Capek ya Capek ya? capek ya, kita pulang aja kali ya." Yang bener-bener udah nggak bisa minum banyak-banyak, gue cuma minum kayak 2 wine, 1 spirits, itu kayak udah mabuk, kayak udah pusing, mual, Udah. ngantuk. Heeh. Wah, iya. Gak berasa umurnya. Kalau gue tuh berasa jompo bukan berasa jompo jompo itu lebih ke ini, jadi males ketemu orang. Karena Iya, capek. bener bener bener. Gue tuh ngeliat orang kemarin kayak kayak pengen muntah aja ngeliatnya. Gila kan, saking apa Ngedenger kayak namanya. berisik gitu udah nggak bisa gue. Wah, itu Gila ya, dia guys. drastis banget. Dulu kita kayak Drastis. party sana Padahal sini tiap hari. Inget banget gue waktu di Bali sama si Monik tiap hari, iya, nggak capek, nggak ada capek-capeknya. gila. Masih ada tuh kah videonya? Iya kan? Oke. Mau bahas apa sih, Jos? Oke, hari ini kita mau bahas, gimana sih cara biar nggak belenak gitu ya, Blenek, ngelihat sosmed. nek. Karena memang, ya banyaklah dari kita yang ngerasa ngelihat sosmed tuh kayak udah draining banget, kadang Mhm. toxic juga buat mental health gitu, ngerasa kayak ngebandingin diri sendiri sama apa yang ada di sosmed. Again, ini kita bahas lagi, gimana sih caranya biar kalian tuh yang bisa menentukan apa yang mau kalian tonton gitu. Iya, Jangan biarkan orang-orang yang ada di sosmed itu mempengaruhi mental kalian. Kalian yang harus betul. milih apa yang kalian mau tonton dan konsumsi. Tapi sebelum itu Betul. jangan lupa di-subscribe YouTube kita, Ya, jangan lupa di-like, komen kalau misalnya kalian ada, mmm, request topik yang mau kita bawain, dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @bakwanpodcast, Spotify Bakwan Podcast, dan Apple Podcast Bakwan Podcast. Alright, sebelum kita mulai, boleh kali di-disclaimer dulu, Patrice? oke. Seperti biasa ya, kita harus disclaimer dulu nih. Disclaimer, semua yang kita omongin di Bakwan Podcast itu cuma pendapat pribadi kita aja dan tidak mewakili siapa-siapa. Kita ngobrol buat seru-seruan dan sharing pandangan kita masing-masing. So, jangan baper ya teman-teman. Kalau ada yang kurang pas, mungkin ada kritik dan juga saran, boleh langsung aja DM ke Instagram kita @bakwanpodcast. Kita terbuka banget untuk kritik dan juga saran dari kalian. Semoga video hari ini itu membawa bermanfaat untuk Bakwan Insider sekalian. Terima kasih. Thank you. Yes, Alright, sesuai dengan judulnya, cara bikin timeline sehat. betul. Stop Berarti konsumsi, oh, konten yang merusak mental. Hmm, Kalian kalau misalnya pernah gak sih buka IG nih, Pet, sebentar, hmm, tapi jadi ngerasa tuh kayak, ih, hidup orang lain selalu lebih estetik, selalu lebih sukses, selalu lebih kurus, aduh, selalu lebih glowing. aduh, Uh, pasti itu, pernah ya? pernah pernah banget. Pasti dong, pernah. Mu itu salah satu konten yang membuat gue juga kadang suka ngebandingin sih. Ya,
suka ngebandingin. Sampai kayak, "Ih, apa gue coba botox kali ya?" Gue pernah mikir kayak gitu, "Apa gue coba botox kali ya? Atau gue coba filler kali ya? Mhm mhm. Muka gue lebih estetik." Iya iya. Pernah kepikiran gitu, jujur. Mhm. Cuma sampai sekarang masih maju mundur aja gitu, kayak, Betul. entar dulu deh, pakai skincare dulu deh. Iya. Sampai gue minta Christmas gift sama cowok gue tuh salah satu tools facial yang Medicube kalau kalian tahu, Heeh. yang dari Korea, yang Heeh. bisa Eh. benggol. Maaf ya, guys. Sorry ya, emang It's okay. dasar anjing. Iya, Benggol. oke. Diomelin sama mamanya, mhm. Mau ngomong di podcast? Sini. Heh? Ngejawab. Ada kembang api dia, jadi sorry Oalah. ya. It's okay, nggak apa-apa. Sampai di mana tadi gua ngomong? Iya, apa Oh, namanya, tool facial, iya. tool special, heeh. Iya, emang gua kayak udah dari tahun lalu kali ya, gua ngeliat tool facial ini kayak, "Ih, boleh kali nih coba." Yang ditempelin terus, apa, di Iya, ujungnya tuh kalau kayak nggak salah influencer si Mele tuh udah punya juga. oh, Si Mele tuh udah punya, jadi gua kayak, "Ih, mau ah coba," gitu. iya. Ngurang-ngurangin botox ya. Betul betul. Kalau bisa natural mah natural aja deh, nggak Iya, berani, mhm. gitu Oke. guys. Jadi, Kalau di eee timeline ya, mhm, bikin kita ngelihat timeline tapi malah bikin capek, berarti sebenarnya bukan kita yang salah, mungkin kurasi di timeline kita, konten-kontennya itu kurang dikurasi dengan baik ya, iya. berarti. Mhm. Biasanya kalau lo sendiri Pet, konten-konten yang kayak gimana sih yang bikin lo, sampai kepikiran ngebandingin? Ngebandingin ya, Mhm, kalau pertama pertama kalau ngebandingin tuh lebih ke konten-konten yang, eee, apa ya, sebenarnya bukan ngebandingin, gue tuh kalau sekarang for now, itu lebih ke kontennya tuh lebih ke capek. Kalau sekarang kan lagi banyak nih, apa, pemberitaan-pemberitaan politik, soal bencana dan mmm, cara pemerintah itu mmm, menanggulangi bencana ini. Nah ini nih, statement mereka, terus habis itu pemberitaan-pemberitaan, itu tuh yang bikin gua capek. Soalnya sebenarnya itu yang lebih bikin capek dibandingkan ngebandingin ya, tapi itu iya, karena statement-statement mereka yang kurang ini, jadi gue kayak, aduh, jadi capek hati gitu loh, itu sih. betul. Gue lebih ke sana sebenarnya. Lebih Jadinya iya iya, karena terlalu banyak apa, karena gue ngeliatin konten itu terus kan makanya algoritmanya ngebacanya kan, oh berarti lu suka nih sama konten yang bahas soal bencana ini, makanya keluarnya kayak gitu dan itu tuh draining gue, draining mmm, energi banget I gitu. see. Jadi gue agak mengurangi nih, apa namanya, ngeliatin yang kayak gitu-gitu, gitu. Kalau Iya, lu sendiri yang gimana deh? Mungkin yang ngebandingin atau mungkin yang bikin capek, nah itu kayak konten kayak gimana? yang bikin capek sejauh ini karena gue sudah mengkurasi konten-konten Nah, itu ya, ya itu mhm, seperti yang pernah gue, sebutin juga kayak gue tuh capek kalau misalnya ngelihat politik. mhm, Nggak tahu kenapa gue dari dulu kalau ngelihat politik tuh kayak sebel, pertama mhm, sebel, kedua kayak apalagi politik Indonesia khususnya ya, mhm. sebel terus kayak bikin
Iya sama, lebih bikin capek, kayak toxic aja gitu, kayak Heeh. semakin dilihat kok semakin energi gue semakin kebuang gitu. Betul Terus betul. kedua, konten-konten, mungkin oh, ini personal ya. Nah. Konten-konten orang yang suka curhat di sosmed. Oh, ya ya. Itu bikin gue mikir. Mikirnya kenapa? Karena kayak, wah, lo bisa ya? Maksudnya seblak-blakan itu curhat di sosmed tentang kehidupan pribadi yang bener-bener pribadi, ngerti gak? Mmm. Yang kayak cerai sama suaminya, suaminya selingkuh, Aduh, begini-ginilah. iya sih. Heeh heeh. Kan maksud gue, itu lo nggak perlu share di sosmed gak sih? Mhm mhm Semua mhm. orang lihat gitu, kayak buat Iya iya. apa lu share di sosmed? Poinnya apa? Heeh heeh. Itu yang bikin gua kayak, oke, ini orang berarti harus gue hide atau gua banyak nge-hide orang, gua banyak, kayak, ya nge-hide orang dari story. Bukan nge-hide, nge-mute ya, nge-mute Heeh. biar gue nggak ngelihat konten-konten mereka. Terus nge-mute orang-orang yang suka, nge-share terlalu fanatik sama suatu culture, atau suatu ras, atau suatu agama, kayak gitu-gitu, itu gua sangat anti, seperti Ya itu. Jadi menghindarilah, mhm. gua menghindari iya, gue tuh orangnya sangat-sangat netral dan gue nggak suka, maksudnya ada satu belah pihak menjelek-jelekan pihak yang lain, kayak gitu. Mhm. Nggak suka gue. Jadi, itu yang bikin gue kayak memilih audiens gue dengan cara, ya udah gue mute orang itu. Kalau gue, bahkan ada sampai yang gue unfollow juga gitu, eee, orang-orang lama yang ternyata, oke, berarti dia suka nge-share kayak gini nih akhir-akhir ini, udahlah bodo amat, gue kayak Mmm. nothing tulus juga, gue unfollow aja. Mhm mhm mhm. Kayak gitu sih. Mhm. Iya iya. Kadang tuh konten-konten bukannya nggak ini tuh ini personal ya, maksudnya gue Mmm, soal konten perselingkuhan, konten-konten yang, apa namanya, ngebanding-bandingin soal, relationship segala macam gitu, itu tuh gue lumayan menghindari sih, gue nggak mau ngeliat itu. Karena, apa namanya, setiap orang, eee kalau apalagi kalau misalnya banding-bandingnya relationship, kalau relationship itu kan nggak harusnya dibanding-bandingin kan, gitu. Menjadi acuan boleh tapi sedikit aja, tapi nggak perlu yang sampai ngebandingin harus jadi patokan mutlak gitu loh, gue agak menghindari mhm, juga yang kayak gitu-gitu. Sama yang kalau misalkan selingkuh-selingkuh, terus habis itu, eee, yang kalau terlalu sering bukannya nggak boleh, tapi maksudnya tuh lu cukup tahu aja kenapa nih orang ini udah gitu, nggak perlu dicari tahu, nggak perlu diikutin segala macam. Kenapa? Karena itu consume negatif energinya sih, kayak gua menghindari itu. Jadi mmm, itu kita mungkin anxious juga bisa, apa namanya, jadi nggak karena kalau sorry suara lu. halo? Ya, Ya, ini kayak sebentar lagi mesti gue colok sih, cuma nggak apa-apa. Jadi kalau lu invest ke drama-drama seperti itu tuh kadang apa namanya jadi bikin anxiety juga itu pasti gitu loh. Jadi iya, makanya gua menghindari itu. Jadi malah mempengaruhi relationship yang sekarang atau mungkin jadi ya kasih anxiety jadi itu yang merusak mental menurut gue. Jadi itu ya beberapa hal yang memang gue sangat gue kurasi dan gue kurang-kurangin ngeliat kayak begitu gitu loh. mmm, Jadinya malah entar capek sendiri dan kalau gua ngelihat media sosial itu harusnya itu menjadi hiburan buat gua, bukannya untuk merusak mental, seperti itu. iya, Jadi hari ini kita mau bahas itu sebenarnya. Gimana sih mmm, apa namanya, cara mendetoksnya, kemudian, kenapa scroll itu bisa terasa merusak ya,
merusak mental itu yang kita mau bahas, seperti itu. Ya. Ya, setuju sih kalau lu kayak ngelihat konten-konten yang perselingkuhan kayak gitu-gitu, terus kayak, jadi kebawa ke hubungan bisa kebawa ke cara lo memandang pasangan kalian. Padahal Padahal pasangan kalian nggak kenapa-napa. iya. Itu sih, nggak Iya, bisa gitu. dibiasain ya. Sama Oke. aja kayak cewek yang mimpi cowoknya selingkuh, bangun tidur Iya. cowoknya diomel-omelin. Nah, lo. Nah, lo. Mungkin "Kamu bisa aja selingkuh di sign. mimpi aku." Mungkin bisa aja sign, tapi ya intinya kayak gitulah. Nggak apa namanya, terlalu banyak tuh nggak bagus juga gitu loh. Lu Iya, nge-invest ke nambah-nambahin sesuatu. drama. Iya, drama banget gitu. Oke, jadi kenapa sosmed bisa merusak mental? Menurut lu gimana, Yos? Menurut lu dulu deh. Menurut gue ini gue apa namanya sambil baca ya soal Hmm. dari itu di society kita tuh ada namanya social comparison loop. Nah, jadi tuh perbandingan yang ada di media sosial itu tuh sebenarnya seperti lingkaran setan. Kita lihat Hmm. highlight-nya doang kehidupan orang lain yang kelihatan sempurna, tapi tanpa sadar tuh ngebandingin diri sendiri. Dan jadi tuh Hmm. ngerasa kurang terus. Karena makin insecure, kita malah makin scroll, makin banyak lihat yang sempurna dan juga tapi makin down juga nih. Gitu. Ini jadi perangkap psikologis yang diperkuat sama algoritma yang kita punya. Karena kan kita scroll yang hal-hal yang sama jadi diperkuat lagi sama algoritma itu. Jadi itu yang algoritma ngedorong konten-konten itu jadi kita makin terjebak lagi. Terjebak gak tuh? Jatuh dong gue. Terjebak di siklus yang sebenarnya kita tahu itu nggak real guys. Jadi tetap susah lepas karena ada ya social comparison loop ini gitu. Hmm. Apalagi di Indonesia itu ada kebiasaan banding-bandingin pencapaian kesuksesan, mungkin pernikahan, kerjaan, rumah, anak, ya you name it lah apapun itu. Jadi bikin timeline di sosmed kita jadi lebih sensitif seperti itu. Ya, betul. Jadi makin capek aja gitu. Kalau dari lu sendiri gimana nih? Ada yang mau ditambahkan nggak? Itu sebenarnya udah cukup sih. Kenapa sosmed bisa ngerusak mental ya karena sebenarnya karena kita sendiri yang mengkonsumsi, eee, makanan itu sendiri. Kayak sosmed itu kan kayak makanan ya, kayak semakin lo masukin tuh junk food ke dalam tubuh kalian, ya semakin sakit badan lo, ngerti gak? Jadi ya kalian yang harus memilih makanan yang mau kalian makan. Kalau Kalau dari gue, ya itu caranya seperti itu, kayak tadi, lu pilih audiens lo, jangan jangan lo ikut ke dalam, lingkaran itu, gitu. Lo yang harus memilih, lo yang harus menentukan, "Oh, gue mau nonton yang kayak begini, gue mau konten gue yang seperti ini." Kayak sekarang gue kalau tiap buka Instagram Explore, yang ada di Instagram Explore gue apa? Matcha, kopi. Karena gue selalu nyari kayak resep, terus kayak, fashion tips, terus, apa namanya, kayak nyocokin rambut sama baju kayak gimana, harus kayak gimana, ya itu semua konten-konten gue dan, eee, ya itu yang sehat buat kalian, yang kalian suka, bukan yang bikin kalian jadi malah insecure, bikin kalian jadi ngebanding-bandingin, apalagi sampai kayak bikin drama-drama di hubungan kalian atau di dunia kalian yang sebenarnya, seperti itu. Ya, ya. Ada cerita nggak soal mungkin
follow akun yang bikin insecure atau mungkin lu, ada momen sadar kok tiap buka IG atau mungkin TikTok kok mood gue makin turun nih, ada nggak? Eee, Kalau untuk konten yang bikin insecure, sejauh ini sih nggak ada yang gimana-gimana banget ya. Mhm, Tapi memang gue pernah kayak ngerasa buka sosmed tuh malah jadi capek, makanya gue nggak pernah paling buka, ngeliat dikit, terus misalnya kalau mau update sesuatu gitu ya, misalnya gue hari ini ke mana gitu, update, ya udah gitu. Habis itu ya udah, hmm, tutup lagi. Karena ya gue sendiri sekarang juga udah capek, kerjaan gue juga sosmed gitu, kayak udah belenek aja ngeliat sosmed. ya, mhm Jadi mhm kayak, ya udahlah secukupnya aja, gue malah jadi kayak banyakin, nonton aja gitu, nonton ah, Netflix, mhm, ngejauhin mata gue dari handphone, ya udah nonton santai, minum teh, kayak gitu, ya udah, menghindari eee, brain rot juga. iya, menghindari ya itu, paling kalau gue bener-bener yang nge-scroll banget tuh kalau misalnya Anton lagi sibuk Mmm, kerja, terus kita kayak dia kerja di kasur, terus gue di sampingnya, terus ya udah gue nge-scroll TikTok aja kayak gitu. mhm mhm Tapi mhm. TikTok gue pun ya yang gue udah kurasi kalau misal ada konten yang bisa tiba-tiba nongol kan kalau TikTok kan suka random aja gitu ya, kayak Iya iya, ngomongin apa gitu, ya udah gue mhm. langsung scroll atau bahkan gue kayak, eee, tidak interest, Oh kayak iya itu tidak penting sih, interest, kayak mhm, gitu. Gitu, jadi kalian harus bisa set algoritma kalian di betul, sosial media kalian masing-masing. mhm. Kalau Salah lu satunya gimana? tadi tuh, salah satunya tipsnya tuh di not interested. Di Iya TikTok kan bisa, di Reels sebenarnya juga bisa, di Instagram. Jadi, iya bisa. bisa lu aturlah algoritma lu gitu, jangan Bahkan sampai kalian bisa riset loh, kalian kayaknya TikTok atau Instagram bisa deh, kayak kalian buka di setting atau iya, caranya di setting terus kayak bisa di-reset kembali gitu loh. Apa yang mau mmm, kalian tonton, jadi start dari ulang lagi, nanti Instagram akan menentukan berdasarkan apa yang kalian suka lihat, ada apa yang kalian nontonnya lama, kayak gitu. Kayak hmm. kalau gue buka sosmednya Bakwan Podcast, isinya apa? Konten-konten anjing, "Nih ketawa nih si Patrice yang nonton." Jadi anjing lucu nih gue, Iya, mhm. gitu. Kalau lo ada nggak cerita, eee, momen di saat lo buka sosmed, terus Hmm, kayak bikin mood jadi turun atau ada konten-konten yang bikin lo jadi kayak, "Ih males ah," gitu? iya iya. Gua tuh, selain tadi yang gua cerita soal, apa namanya, pemberitaan-pemberitaan yang soal pemerintah dan juga baca ini, waktu itu tuh gua ada, follow 2 influencer gitu. Jadi influencer ini ternyata berdua ini tuh kayak cekcok gitu loh. Tapi cekcoknya Mmm, kan drama, maksud gua tuh drama dan juga terlalu, apa namanya, karena gue beberapa kali gue nge-like-nge-like-in dan juga gue agak invest di situ akhirnya tapi gue jadi terganggu juga kok setiap gue buka, eee, Instagram gue atau ya Instagram gue terutama Instagram gue gitu. Ini muka orang dua mulu nih yang muncul nih, kan gue mau lihat yang lain juga kan akhirnya tau nggak, karena gue terganggu dan juga, ini kayaknya udah agak too much ya, maksudnya sampai semingguan lebih tuh masih dibahas kayak gitu. mmm, Gua unfollow aja dua-duanya. Gua nggak mau invest lebih karena kayak, udahlah capek gua, gitu loh. Jadi karena kayak sindir-sindiran segala macam kayak, enggak ah, nggak mau gue, iya gitu. iya iya, iya sih. Capek. Gue juga sekarang kayak, gue tuh makanya gue nggak tahu gosip, gue nggak tahu apa yang lagi terjadi gitu Mhm. kan kalau di Indonesia bener-bener yang kayak gosip mulu ya, kayak ada Iya. aja gitu, kayak influencer ini, influencer itu, artis ini, artis itu. Gue tuh nggak dari dulu emang gue nggak interest sama gosip sih, makanya Ya. kayak yang waktu, ada influencer yang hamil, terus kan rame banget kan kayak gitu, terus kayak orang-orang tuh kayak penasaran sampai nonton, terus kayak gue tuh bener-bener, di mana ya letak
ketertarikan gue itu nggak ada sama sekali. Mau cari tahu pun males, Iya, anjir. mau cari tahu pun males. Kayak ada yang nonton YouTube berjam-jam cuma mau tahu gimana ceritanya tuh kayak, aduh waktu gue kebuang. Kita tahu tuh, gitu waktu itu kita nonton bareng anjir. Iya. Tapi habis itu juga udahlah nggak ngikutin lagi, bodo amat apa yang lu harapin Iya, dari begitu gitu loh, udahlah. nggak menguntungkan gue juga. Repot. Heeh. Gitu sih. Oke. Menurut lu misalkan apa, ada nggak 5 contoh konten yang beracun atau toxic yang menurut Mmm, lu perlu dihindarin lah buat bakwan insiders gitu? Mungkin yang dikira normal padahal kayak, "Ih, toxic nih ternyata," gitu. oke. Ada beberapa yang, eee, menurut gue juga kayak memang ini banyak dikonsumsi, terutama di standar standar kecantikan di Asia, di Indonesia gitu ya, kita ngomong di Indonesia aja. Mhm, Itu konten-konten yang tentang kayak body perfection, kayak cewek tuh harus kurus, harus tinggi, apalagi sekarang tuh kayak banyak banget yang mempromosikan plastic surgery, itu tuh membuat gue kayak, kok miris ya sekarang dunia gitu, mhm mhm. sampai kayak dipromosiin gitu loh, kayak meng-encourage orang untuk plastic surgery. Itu Mhm. tuh, ya itu sih urusan kalian gitu ya, lu mau plastic plastic surgery bodo amat, bahkan ada yang di-endorse segala macam dan, eee, oh ya, menariknya juga kemarin gue baru dapat email dari salah satu klinik kecantikan di Korea Mhm. yang mau kolaborasi sama gue. Oke. Ada beberapa service yang ditawarin gitu, kayak gue suruh milih. Cuma kan gue belum ada rencana ke Korea, jadi gue belum 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 Bales. milih lah. Mhm mhm. Cuma kalau misalnya ada rencana Korea, mungkin gue milih kali kayak treatment aja, jangan yang kayak sampai ngerubah muka atau struktur muka. Kalau Anyway, ada ya konten PDRN boleh tuh, gas. ya, Mhm. kayak gitu-gitu yang kayak Mhm. perawatan-perawatan ajalah, Mhm nggak mhm. mau yang sampai kayak diubah-ubah gitu. Mhm. Ya anyway, ya konten-konten seperti itu yang menurut gue, sekarang tuh orang udah ngiranya oke, normal gitu. Mhm. Oke, gue mau cantik, gue mau ngerubah hidung gue mau rubah muka gue semuka muka, sebadan badan, bahkan ada orang yang sampai 30 operasi plastik gitu, sampai sekarang dia jadi, plastic surgery agency, ada orang Surabaya. Mhm. Mmm, dan ya itu, dia bener-bener kayak ngerubah semua dari kepala sampai ujung kaki, sampai payudara, terus potong jidat, potong rahang. Ya udah gitu deh. Jadi menurut gue tuh too much banget sekarang udah dikira normal sama orang-orang, apalagi yang di lingkungan mungkin di lingkungan dia jadi kayak ngerasa, "Iya ah, mau mau jadi cantik ah," gitu. Itu yang bikin gue capek. Mmm. Terus konten-konten yang, mmm, mungkin kayak bukan perbandingan sih, kayak ya itu konten-konten yang bikin kita pressure gitu, kayak bikin kita wondering, timeline gue masih di sini aja, orang-orang kok udah di situ gitu. Mhm mhm. Kayak pencapaian pencapaian, 1M lu pertama, 10M lu pertama, iya, umur berapa? 1M pertama, gini, sampai Sampai jatuh tuh jatuh. kan tuh M. Dudul. Konten-konten yang, Aduh. ini cara aku ngedapetin 1M pertama aku. Capek ya, Say. Tuh Maaf gue deh, sebel maaf. sebel banget. Mmm. Bukannya sebel karena kenapa ya, eee, itu yang apalagi yang ujung-ujungnya ngejual ngejual
Ngejual Kan ada kelas. ya Oh, orang-orang ngejual kelas kripto. Ih, gue sebel banget, pengen gue timpuk. Pengen gue timpuk. Soalnya kalau gue sendiri ya, kalau menurut gue pribadi, biarpun gue influencer, biarpun gue content creator gitu ya, biarpun gue udah mencapai 1 M pertama gue, ya udah gitu. Keep it to yourself. nggak perlu apa, nggak perlu Soalnya orang yang tahu gue sih. lihat nih, yang gue lihat konten-konten creator yang kayak gini, yang dulunya kita tahu dia tuh cuma ngonten fashion, ini segala macam, terus tiba-tiba jadi ngonten kripto kan kayak suspicious gitu ya, kayak, Iya, "Kenapa lu tiba-tiba ngonten kelas kripto anjir?" tiba-tiba banget Iya, dari tiba-tiba banget lu, cari momen banget lu. Itu, maksudnya itu gue baik. gue kayak, ih, nggak Iya ya. Tapi balik racun. lagi disclaimer yang si Yosi kayak tadi plastic surgery segala macam itu kan kalau kalian masih mau ya nggak apa-apa Ya juga. nggak apa-apa banget, Ya nggak gue apa-apa. itu Ini kan kan ini gue. pandangan kita ya pandangan kita. Iya, kan ini podcast kita. Mhm. Namanya juga bacotan kebanyakan wanita, ini juga Iya, kebanyakan wanita. bacotan kita ini. Bener. Ya gitu sih, yang kan kayak Lanjut. konten-konten pressure, hustle, glow up, self improvement, terutama cewek-cewek gitu ya, konten-konten yang kayak bikin, "Lo nikah, kok lo belum nikah sih udah mau 30 tahun?" Gitu. Ini orang-orang yang Gen Z, Gen Alpha udah pada kawin, udah pada punya anak. Kita di Gen sini masih Alpha. apa? Alpha tuh udah masih umur berapa anjir? Gila baru netes sudah Baru netes anjir. baru netes sudah kawin mau ngapain sih? Gue bilangin, nikmatin hidup lu, nikmatin masa muda lu anjir. Kayak Gen Z kali lu mau Gen Alpha mah masih kecil banget, masih baru Gen Alpha netes. tuh batasannya apa sih? 2000 Taruh gua searching dulu. Gen Alpha tuh berapa ya anjir? 2000 Gen something kan? Alpha tahun berapa? 2010 hingga sekarang 2024 atau 2025. Berarti 14 tahun ya sekarang? Kecilan dong, anjay. Gen Gen Z, Z, Gen Z. maaf. Ya Gen Z. Gitu deh. Gitu deh. Ada Kalau lu lagi nggak? gimana? Lu aja deh tambahin. Ya, nambahin dikit aja sih sebenarnya kayak tadi seperti yang sudah dibilangin pokoknya kalau gue pribadi ngehindarin tuh yang drama, gosip, atau konflik. Sekedar tahu boleh, tapi jangan diinvest. Maksudnya tuh sampai lu, ikutin gotol gitu, yang nggak usah gitu. Capek ternyata, capek banget gitu. Sama ini mungkin yang tadi di awal gue bilang kayak konten-konten mungkin relationship yang nggak realistis ya. Hmm. Itu jadi bikin standar hubungan tuh nggak sehat. Maksudnya tuh nggak realistis sama realita lu sekarang dijalanin gitu. Maksudnya nggak perlu bandingin, "Oh, lu tuh musti begini, kasih gue ini, segala macam, bla 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 bla." Nggak perlu juga sampai begitu, gitu. Nikmatin aja relationship yang lu punya sekarang. Oh, Komunikasikan. yang konten yang ini ya, yang kayak Misalkan konten-konten nih, cewek ya TikTok gampang yang dikasih bunganya permen segede-gede, seatap atap saat rumah kali itu ya, yang rumah yang apa, bunganya seatap rumah atau mungkin buset, atau cincin yang segede batu akik, kayak segini. Ini maksud gue tuh nggak realistis anjir, cincin yang kayak gitu ya, bininya nggak perlu Ronaldo. maksudnya nggak perlu ngikutin yang kayak gitu, kayak cincinnya Georgina lu mau? Iya. Eh Yang Cristiano kalian Ronaldo. harus tahu itu si Georgina buat dapet cincin segede itu, dia harus hamil dulu berapa anak, baru baru di-propose anjir, lu mau begitu? Suruh beranak dulu.
Ya begitu maksud gua tuh ya nggak gitu realistis ya, jangan dipaksakan gitu. Iya, setuju. Gitu sih, itu aja. Setuju. Mhm. Ngomongin racun udah kali ya, jadi ngomongin yang sehat-sehat lah. Mhm. Ngejus dulu, sehat. Ngejus dulu. Oke, kalau menurut lo, tadi kan kita udah ngomongin konten-konten yang Mhm. junk food ya. Mhm. Sekarang ngomongin yang vitaminnya Real kali ya, real food suplemennya, deh. real food-nya. Menurut lo ada beberapa gak yang mau lo share nih? Mhm. Paling ini, apa namanya, konten edukasi yang ringan-ringan itu tuh penting. Nanti di, habis kita ngobrol soal real food-nya ini, kita akan mungkin masing-masing dari kita ngasih beberapa, influencer mungkin ya, atau mungkin, konten yang biasa kita ikutin, yang biasa Mmm, kita lihat. Nah itu tuh ya. Kalau gua sih konten edukasi yang ringan tuh yang kayak psikologi, mungkin kesehatan, financial, tapi yang realistik dan juga compassionate gitu, compassionate gitu. Jadi yang emang udahlah yang realita-realita aja, jangan yang too good to be true. Kalau lu too good to be true, itu mesti curiga anjir. Itu tipu-tipu. Nah, hati-hati. Hmm. contohnya apa tuh too good to be true? Ya misalnya kan kayak kadang kan ada yang kalau misalnya finansial gampangnya aja ya misalkan, kelola duit di sini entar biar dapat return-nya segini, segini gede, misalnya 100 bisa 1 sampai 100% return-nya kayak gitu-gitu loh. Eee, Maksud gua, itu jangan. tidak realistis, guys. Yang Iya. realistis itu yang ada di konten kita nih, nanti gue taruh di sini Ah, videonya nih. boleh, Itu konten silakan. financial paling realistis, gampang banget diikutin, kalian bisa langsung download juga template-nya gratis. Top. Nah. Terus konten hobi yang kayak lu kan kayak ngopi, terus kayak macan. Nah, kalau kayak gue juga gue suka liatin yang kayak fashion-fashion juga. Gue kan Mmm, kita kan nge-gym ya, ngeliatin yang nge-gym gitu loh. Terus mungkin terutama kayak anjing-anjing yang lucu-lucu, itu gue suka iya, sekali. itu Melihat-lihat real itu. food paling konten real food paling Mhm, bikin ini sih, bikin dopamin naik sih. Konten anjing tuh betul. lucu-lucu banget. Lucu-lucu banget. Sama itu ya, konten humor lah apalagi, kan lu tahu gue receh orangnya ya. Jadi itu konten humor mah harus gua, ketawa ketiwi itu musti, gitu. Silakan nanti di-spill ya kontennya. Boleh boleh. Kalau lu ada lagi nggak yang mau ditambahin? Sebenarnya udah meng-cover, iya sih konten-konten yang hobi kayak gitu. Gue tuh suka banget beberapa akhir-akhir ini tuh kayak suka nyari-nyari hobi yang kayak lucu-lucu yang bisa diikutin kayak gitu, kayak, eee, kan udah beberapa bulan ini tuh gue kayak, mulai apa, arrangement bunga gitu ya setiap Mmm, minggu kayak gitu-gitu. Nah itu hobi kayak baru. Mhm. itu ini banget, kayak ngebantu kalian juga buat kayak, "Ih hobi baru nih." Jadi into it gitu loh, kayak ada yang kalian tunggu-tunggu gitu setiap minggunya, "Oh mau beli bunga baru ah," gitu. Terus Mhm. akhir ini juga gue sempet kepikiran, "Ih mau mau beli mesin jahit ah." Ih, Kayak lucu ada banget. aja pikiran gue kayak tiba-tiba kayak, "Ih ada konten orang-orang ngejahit gitu kayak gue bisa nggak ya gue belajar gitu, pengen belajar ngejahit ah, bikin-bikin apa gitu yang kecil-kecil dulu," gitu. Ya hobi aja. Atau Mhm. iya, konten-konten olahraga kayak influencer-influencer, ada beberapa influencer olahraga yang menurut gua realistis gitu, nggak yang kayak lo olahraga 7/24, Buset, buset, kan nggak yang ada badannya referensi udah kayak, pokoknya. gitu, enggak. Gue suka konten ada influencer favorit gua, dia juga punya line up dia punya fashion line activewear gitu, Mhm. dan dia nggak yang
terlalu gimana-gimana banget dietnya dan badan dia juga oke gitu, kayak realistis lah gitu, nggak terlalu kering, nggak terlalu bulky juga, bener-bener yang kayak cakep lah. Kalau pakai dress cakep, pakai baju gym juga kayak Cakep clean aja. gitu, cakep, Clean. Nggak yang natural berarti ya? natural, dan dia juga bener-bener kayak edukasinya kayak fakta atau mitos atau fakta protein powder snack lebih enak dibanding dessert dibanding es krim. Terus kata dia, "Nggak bohong, makan es krim kalian, jangan jangan ngikutin ini." Eat your dessert, eat your dessert, nggak usah yang terlalu gimana-gimana banget lah, dia bilang. Santai aja. Gitu, ya. Yang kayak gitu-gitu sih, yang harus diikutin. Coba deh, boleh sebutin misalkan 3 atau ya beberapa lah, beberapa akun yang mungkin bisa Instagram, mungkin YouTube, yang diikutin, lu nih Yos, dan apa aja lah yang biasanya lu intens dan rutin lah ngikutin, gitu. Kalau yang tadi gue sebutin tuh, yang si cewek nge-gym ini namanya Chrissy Cella. Dia orang Inggris. Terus dia punya, dia tuh founder-nya aplikasi Evolve You, dan founder-nya activewear Owner. Wait, gue cek dulu. Takut salah Boleh. nyebut. Heeh. Ya pokoknya dia founder-nya baju olahraga. Oh ya, Honor Active. Honor Oh, Active. heeh. Sama aplikasi buat nge-gym. Gitu. Evolve itu ya? Ya, namanya Chrissy Cella. Pokoknya realistis banget sih dia, kayak bahkan dia tuh dietnya juga nggak yang diukur-ukur kayak gitu, dia nggak ngitungin per gram sehari makan kayak gimana. Yang penting lu atur aja makan makanan lo yang bagus gitu. Jangan Iya. makan gorengan, jangan makan gula tiap hari kayak gitu-gitu. Gitu. Terus kalau konten-konten hobi tuh sebenarnya random aja sih gue, karena kan kalau kita pencarian di Instagram kayak suka nyari-nyari hobi-hobi tertentu, misalnya kayak tips fashion atau resep makanan atau cara nata bunga atau journaling kayak gitu-gitu, sebenarnya gue tidak perlu follow konten-konten seperti itu karena itu udah nongol di explore gue, jadi kayak ya udah gue scroll aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak konten-konten edukasi, mungkin ya ini juga udah pernah gue sebutin, salah satunya itu Diary of CEO, sama gue dengerin podcastnya si Mel Robbins. Sama gue juga lagi baca bukunya, belum selesai. Oke. Kalau lo gimana? Ada gak tuh? Yang tadi dong, yang konten-konten Apa? konten-konten receh. Konten-konten receh, kalau di yang receh sebenarnya tuh, kadang kan kalau di TikTok kan ngelewat gitu aja ya sama di ini. Cuma tuh kan gue kalau di TikTok tuh ada yang namanya Hasbeu. Itu tuh karena dia ketawanya lucu, kadang memang kontennya nggak begitu lucu, tapi gara-gara dia ketawa, gue tuh jadi ketawa anjir, lucu itu orang, bener dah. Itu lucu. Sama ya kalau yang lain-lain tuh kayak si Dagelan masih lucu lah gitu, gitu ya yang biasa-biasa gitu. Tapi maksudnya pasti ada lah yang konten-konten lucu mah gitu. Ya. Terus kalau kontennya edukasi biasa yang gue favorit gue nih, ini tuh gue tuh banyak
agak lumayan banyak ngikutin tuh yang mungkin yang kesehatan kali ya, gitu Mhm yang nutrisi segala kayak Felix Henry gua ngikutin, Dokter Tirta, Dokter Dion, sama mhm. satu lagi, tadi gua udah ini gue lupa deh. Dokter Tirta, Dokter Dion, sama sama Aderai. Ya, hai. Gitu. Sama kalau misalkan spiritualism itu gua biasa kalau di YouTube sih, ini gua nontonnya Tri Anomaly gitu. Memang Oh, bukan untuk semua orang, tapi gua merasa ketika nonton mereka ya gua agak lumayan tercerahkan gitu. Gitu hmm, sih. Apalagi ya? Oh, kalau misalkan kadang gua kan hobi-hobi gym juga gitu. mhm. Gua udah liatin sih Bobby Ida sih, Kak Bobby Ida sama Valerie, Valerie MCI kalau lu tahu. Oh, Dia iya iya iya. dia chef, Valerie. Si Valerie ini Mhm tuh kadang karena gue masuk ke channel-nya dia tuh share kayak dia punya makanan tiap pagi tuh apa, dan maksudnya tuh konsisten gitu loh dia orangnya dan juga realistis. Gue tuh suka lihat kayak gitu. Jadi kayak karena dia mhm konsistensinya itu badannya tuh bagus tuh gitu. Maksudnya badannya apa ya? Bukan jadi yang berotot. Balik lagi lu kalau jadi cewek nge-gym tuh jangan jangan takut berotot. Iya, Jangan pede. nggak bakal Jangan yang pede. berotot-berotot banget lu. Nggak bakal, tapi ngebentuk badan kalian lebih sempurna itu iya, karena kan Iya, lean ya jadinya mhm. gitu. Kalau lu lihat badannya Valerie tuh bagus deh, bagus gue Iya iya suka iya. gitu. Jadi gue pengen kayak dia Coba. gitu lah, lean Mhm gitu. Sama satu lagi, yaitu Cimele, Mele Michelin gitu. Itu buat mhm. fashion-nya gitu, gue biasa lihat dia. Gitu. Yes. Silakan guys yang butuh inspirasi di-follow. Di-follow. Ya sama ini ya, Diary of CEO. Tapi gue lebih ngikutin di sebenarnya cuplikannya sih, di Instagramnya dia. Kalau yang video di YouTube-nya beberapa topik aja kalau topiknya gue suka. Mmm, ya ya. Mantap. Oke, next segmen. Hmm. Entar dulu. Sebelumnya kalau misalkan dari pendengar itu ada dari Bakwan Insider ada share juga akun-akun Boleh yang bisa banget. diikutin sama kita, itu boleh banget komen aja di bawah Mhm. akun-akun favorit, ya akun-akun vitamin lah buat Akun-akun kalian. vitamin ya, real food Iya, ya, jangan kasih real junk food food real ya. food. Jangan. Nah, itu Oke. boleh. Mhm. Oke, ini kita ada challenge nih. Nah, Buat teman-teman yang nonton, coba ganti 5 akun racun yang menurut kalian tuh udah nggak normal ya, anomali. yang udah tidak menguntungkan kalian lah, udah menguras waktu kalian Mhm. lebih dari 10 menit. Kalau nontonin satu konten lebih dari 10 menit, terus kalian nggak dapet apa-apa, itu tandanya kalian harus ganti ganti channel. Nah, iya. Ganti sama 5 akun real food. Coba Iya. dalam 7 hari nih, seminggu. Kalian coba detox timeline kalian. Mhm. Mungkin boleh kali ya di-share before before, explore kalian sekarang, nih detik ini, kalau menurut kalian sosmed kalian tuh perlu di-detox, perlu diganti, perlu Mhm. diet, perlu diet yang baru. Coba di-screenshot sekarang explore-nya, terus nanti setelah 7 hari setelah kalian ganti akun racun ke akun vitaminnya, itu seperti apa Mhm. after-nya. Hmm. Boleh di apa namanya, di-share nanti di story. Kita juga nge-share Boleh. kali ya? Boleh. 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 Gas, cobain ya. Mhm. Semoga membantu. Terus ada lagi nggak menurut lo yang bisa ngebantu untuk ngedetox sosial media, Pet? Oh, tadi gue lupa ngomong. Sebenarnya tuh untuk menghindari brain rot juga ya, itu coba
stick sama konten yang agak lama, mungkin ke YouTube kali ya. Jadi satu konten itu tuh lu nonton bisa sampai 30 menit sampai sejam. Jadi durasi lu nge-scroll ini tuh tidak banyak, lebih banyak lu fokus. Jadi tuh pikirannya tuh lebih fokus, lebih tenang gitu. Jadi, dicobain aja. Jadi dia banding lu scroll 30 menit kan tuh dapat hampir ratusan konten ya, dan itu tuh mungkin too much juga buat otak lu. Jadi mungkin bisa diganti 30 menit itu ke yang satu konten, tapi lu dengerin nih perbincangan orang-orang ini. Misalkan dia kayak tadi, mungkin kayak Ed Felix Suhendri, terus kemudian kayak yang tadi yang kita omongin lah, itu kan mereka kan ada di YouTube-nya juga. Boleh dicoba gitu. Gitu sih kalau gue ya, nambahin dikit aja sih. Mantap. Gitu. Oke. Summary aja deh langsung, kata gue mah, langsung di closing. Oke. Gue closing kali Lu ya. ada tambahin lagi nggak? Nggak ada sih. Cukup. Udah cukup. Coba aja dulu challenge-nya kalian. Ya, siapa tahu semoga bermanfaat. Oke, kita summary ya. Jadi kalau Ya. misalnya kalian ngerasa ketika buka sosial media, ketika buka Instagram, buka TikTok, kalian malah jadi capek atau malah jadi akhirnya tuh overthinking gitu ya. Ini gampang banget notice-nya. Berarti konten itu konten yang harus dihindari, harus diubah, harus diganti. Kalau misalnya konten-konten itu bikin kalian ngebandingin, bikin kalian jadi overwhelming, terus bahkan menyebabkan kalian jadi kayak menciptakan drama-drama tidak perlu gitu di hubungan kalian yang nyata. Berarti konten tersebut konten Nyata ya. racun. Harus diganti dengan konten-konten yang lebih membuat kalian terinspirasi, konten-konten yang bikin kalian mau mencoba hal baru. Mungkin kalian mau bercocok tanam gitu ya, punya tanah di belakang rumah boleh banget. Terus, beli ikan-ikan baru gitu buat ditaruh di kolam ikan. Terus, konten bersih-bersih rumah gitu kan bisa menginspirasi kalian buat bersih-bersih rumah juga gitu ya. Mungkin, Pokoknya iya. konten-konten yang bikin kalian jadi terinspirasi tanpa pressure, yang bikin kalian jadi happy. Konten-konten anjing jangan lupa dikonsumsi itu real food paling manjur. Paling manjur, lucu banget. Si Bango ngorok lagi di bawah. Silakan dicoba, ganti konten racun kalian dengan konten vitamin dalam 7 hari ke depan. Terus nanti komen deh, balik lagi ke video ini, hasilnya seperti apa. Oke? Terima tantangannya? Terima. Oke. Kalau begitu, itu aja kali ya yang kita mau share hari ini. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram @bakuanpodcast dan subscribe kita di YouTube ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi membutuhkan konten-konten seperti ini. Dan jangan lupa like, komen, terus follow juga Bakuan Podcast di Spotify dan Apple Podcast. Yes. See you in the next episode, guys. Bye-bye. Bye.